Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma melati yang menusuk hidung biasanya menjadi simbol kesucian dan kebahagiaan bagi setiap mempelai wanita. Namun bagi Alia, wangi itu tiba-tiba berubah menjadi aroma yang menyesakan. Seolah-olah bunga-bunga putih yang merambat di sanggulnya itu adalah untaian kawat berduri yang perlahan mencekik lehernya. Di depan penghulu, di dalam aula megah milik keluarga besar suaminya yang terletak jauh di pinggiran kota, suara bariton Reza terdengar mantap. Saya terima nikah dan kawinnya Alia Sidkia binti Lukman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah! Sah! Suara koor tamu undangan bergema, diikuti doa yang dipimpin oleh penghulu. Alia menunduk. Air mata haru menetes di pipinya. Ia menoleh ke samping, menatap Reza, pria yang baru dikenalnya 6 bulan lalu melalui sebuah pertemuan bisnis yang tampak seperti takdir. Reza sangat tampan dengan beskap putihnya. Senyumnya begitu tulus, atau setidaknya, itulah yang diyakini Alia selama ini. Reza meraih tangan Alia, mengecup keningnya lama. Dingin. Alia merasakan bibir Reza terasa sangat dingin di kulit keningnya. Namun ia mengabaikannya sebagai efek pendingin ruangan aula yang disetel maksimal. Ibunda Reza, Ibu Lastri, mendekat dengan senyum lebar yang tidak pernah mencapai matanya. Wanita itu memeluk Alia dengan sangat erat. Terlalu erat hingga Alia sulit bernapas. Selamat datang di keluarga kami, Alia. Sekarang, kau adalah milik kami sepenuhnya, bisik Ibu Lastri. Kalimat itu terdengar seperti klaim kepemilikan daripada sambutan hangat seorang ibu mertua. Prosesi berlanjut ke sesi bersalaman. Di saat kerumunan tamu mulai mengular, seorang wanita tua dengan kebaya usang yang warnanya sudah memudar muncul dari barisan belakang. Langkahnya terseret-serat, wajahnya penuh kerutan yang dalam, dan matanya tampak keruh oleh katarak. Alia mengenalnya sebagai Maksumi, asisten rumah tangga senior di kediaman besar keluarga Reza yang kabarnya sudah mulai pikun dan sering berbicara sendiri. Petugas keamanan di pintu sempat ingin menghalangi Maksumi, namun karena ini adalah acara keluarga, mereka membiarkannya lewat. Saat Maksumi tiba di depan Alia, ia tidak menyodorkan tangan untuk bersalaman. Ia justru terjatuh, seolah tersandung gaun panjang Alia. Reza tampak tidak nyaman. Maksumi, harusnya istirahat saja di belakang, ucap Reza dengan nada tegas yang disamarkan oleh senyum palsu untuk para tamu. Alia, dengan naluri kebaikannya, membungkuk untuk membantu wanita tua itu berdiri. "Mak, tidak apa-apa." Saat itulah, Maksumi mencengkeram lengan Alia dengan kekuatan yang tidak masuk akal untuk wanita seusianya. Kukunya yang panjang sedikit menusuk kulit lengan Alia melalui kain brokat gaun pengantinnya. Wajah Maksumi mendekat ke telinga Alia. Napasnya yang berbau sirih terasa panas. "Pergi sekarang. Nak, bawa semua keluargamu. Lari sebelum gerbang dikunci." Bisik Maksumi dengan suara gemetar namun penuh penekanan yang mengerikan. Alia terpaku. Jantungnya berdegup kencang. "Mak bicara apa?" Maksumi tidak menjawab lagi. Matanya melirik liar ke arah Reza dan ayahnya, Pak Baskoro, yang sedang berbincang di sudut ruangan. "Jangan makan apapun. Jangan minum apapun. Pergi sekarang atau kalian tidak akan pernah keluar dari sini hidup-hidup." Tambahnya lebih lirih, nyaris seperti desisan ular, sebelum akhirnya ia ditarik paksa oleh 2 pelayan pria berpakaian safari hitam. Alia berdiri mematung. Matanya menatap punggung Maksumi yang diseret menjauh. Ia mencoba mencari sorot mata ibunya di antara tamu undangan. Ayahnya, Pak Lukman, tampak tertawa bahagia sambil berbincang dengan Pak Baskoro. Mereka tampak seperti 2 besan yang sangat akrab. Namun, peringatan Maksumi terus terngiang seperti lonceng kematian di telinganya. "Ada apa, sayang? Kamu pucat sekali." Suara Reza mengejutkannya. Tangan Reza melingkar di pinggang Alia, sebuah gestur posesif yang tiba-tiba terasa sangat mengintimidasi. "Maksumi, dia bilang sesuatu yang aneh," sahut Alia terbata. Reza terkekeh pelan, namun matanya berkilat tajam memandang ke arah Maksumi dibawa pergi. "Ah, jangan didengarkan. Dia sudah pikun sejak 10 tahun lalu. Kadang dia pikir dia masih hidup di zaman perang."
Dia sering menyuruh orang lari karena mengira ada tentara datang. Alia ingin percaya. Ia sangat ingin percaya bahwa itu hanyalah igauan seorang wanita tua yang menderita demensia. Namun, saat ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling aula, ia menyadari sesuatu yang janggal. Para penjaga di pintu masuk tidak lagi berdiri tegak menyambut tamu. Mereka mulai menggeser daun pintu jati yang berat itu. Braa! Pintu utama ditutup rapat. Bukan hanya ditutup. Alia melihat salah satu penjaga memasukkan kunci besar ke lubangnya dan memutarnya 2 kali. Suara denting besi itu terdengar sangat jelas di telinga Alia, meski musik gamelan sedang mengalun keras. Alia merogoh tas kecil yang dipegang pengiring pengantinnya, mengambil ponselnya secara sembunyi-sembunyi. Ia ingin mengirim pesan singkat pada adiknya yang berada di meja prasmanan. Namun, di sudut layar ponselnya, simbol bar sinyal menghilang total. No service. Ia menoleh ke arah jendela-jendela tinggi aula. Semuanya telah ditutup dengan tirai beludru tebal berwarna merah darah. Di balik tirai itu, ia bisa melihat bayangan jeruji besi yang kokoh. Ini bukan aula pernikahan. Ini adalah sangkar emas yang dirancang dengan sangat rapi. Alia? Suara Reza kembali memanggil. Kali ini lebih dingin. Ayo, saatnya sesi foto keluarga. Jangan membuat ayahku menunggu. Alia menatap wajah suaminya. Pria yang ia pikir adalah pelabuhan terakhirnya kini terlihat seperti orang asing yang sangat berbahaya. 10 menit pertama setelah ia resmi menjadi seorang istri, kebahagiaannya menguap, digantikan oleh rasa mual yang hebat di ulu hati. Ia harus membawa keluarganya keluar. Tapi bagaimana caranya? Pintu sudah terkunci, sinyal telah mati. Dan ia sekarang berada di bawah pengawasan ketat pria yang baru saja ia beri janji setia sehidup semati. Lampu kristal yang menggantung di langit-langit aula membiaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Namun bagi Alia, kemegahan itu kini terasa seperti panggung sandiwara yang menyesakan. Setiap tawa tamu undangan terdengar seperti dengungan lebah yang mengancam. Kalimat maksumi terus berputar di kepalanya. Lari sebelum gerbang dikunci. Alia mencoba menarik napas panjang, berusaha menenangkan gemuruh di dadanya. Ia harus memastikan apakah ini hanya ketakutannya yang berlebihan atau memang ada bahaya nyata. Ia melirik ke arah pintu besar di ujung aula. 2 pria berbadan tegap dengan setelan safari hitam berdiri di sana seperti patung. Tangan mereka bersedekap di depan dada. Mereka bukan lagi sekadar penerima tamu. Mereka adalah penjaga gerbang neraka. Alia, fokuslah. Fotografer sedang menunggu. Bisik Reza. Tangannya di pinggang Alia terasa semakin menekan, seolah sedang memastikan bahwa Alia tidak akan melangkah 1 inci pun menjauh darinya. Alia memaksakan sebuah senyuman ke arah kamera. Cekrek. Kilatan lampu flash membuatnya pening. Saat sesi foto berganti ke keluarga besar, Alia melihat adiknya, Aris, yang duduk di barisan depan sedang mengotak-atik ponselnya dengan wajah kesal. Sial. Kok nggak ada sinyal ya di gedung segede ini? Gumam Aris yang cukup keras hingga terdengar oleh Alia. Reza yang mendengar itu menyahut dengan nada santai. Oh, iya Riz. Gedung ini memang dirancang khusus agar acara bisa berjalan intim. Kami memasang signal jammer di beberapa titik supaya tamu tidak sibuk dengan ponsel mereka sendiri dan lebih menikmati acara. Kamu tahu kan, ayah sangat menghargai privasi. Jawaban itu terdengar logis bagi orang awam, namun di telinga Alia, itu adalah lonceng peringatan kedua. Signal jammer. Alat pemutus sinyal. Kenapa sebuah pesta pernikahan membutuhkan privasi sedalam itu hingga harus memutus akses komunikasi ke dunia luar? Alia mencoba mencari alasan untuk pergi. Reza, perutku agak mual. Mungkin karena aku belum makan dari pagi. Aku ingin ke toilet sebentar untuk membasuh wajah. Reza menatapnya lekat-lekat. Matanya yang gelap seolah mencoba menembus pikiran Alia. Aku antar ya. Tidak perlu, sahut Alia cepat. Mungkin terlalu cepat. Maksudku, ini hanya ke toilet wanita. Kamu harus tetap di sini menemani ayah dan para tamu penting. Aku hanya sebentar, hanya 5 menit. Reza sempat ragu, namun ayahnya, Pak Baskoro, menepuk bahu Reza dan mengajaknya bicara dengan seorang kolega bisnis.
Kesempatan itu digunakan Alia untuk melepaskan diri. Ia melangkah cepat menuju lorong di samping pelaminan yang menuju ke area toilet dan ruang rias. Begitu ia masuk ke lorong yang lebih sepi, suasana berubah drastis. Musik gamelan terdengar meredam, digantikan oleh suara langkah kakinya sendiri yang bergema di atas lantai marmer. Alia tidak pergi ke toilet. Ia berjalan terus melewati pintu toilet menuju ke pintu keluar staf yang ia lihat saat survei gedung sebulan lalu. Namun, langkahnya terhenti. Pintu keluar staf yang seharusnya menjadi jalan pintas menuju area parkir itu kini tertutup rapat. Sebuah rantai besar melilit gagang pintunya, digembok dengan kunci yang tampak sangat baru. "Nyonya muda, ada yang bisa saya bantu?" Alia tersentak dan berbalik. Seorang pelayan pria muncul dari balik kegelapan lorong. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Saya hanya mencari udara segar." "Di dalam sangat sesak," jawab Alia, mencoba menjaga suaranya agar tidak bergetar. "Maaf, Nyonya. Perintah dari Tuan Baskoro, selama acara berlangsung, semua akses keluar masuk harus ditutup demi keamanan tamu. Udara segar bisa didapatkan melalui sistem sirkulasi udara di dalam aula," ucap pelayan itu dengan nada mekanis. Ia berdiri di depan pintu yang dirantai itu, seolah-olah menjadi barikade hidup. Alia mengangguk kaku dan berbalik arah. Rasa dingin mulai merayap dari ujung kakinya hingga ke tulang punggung. Ia kini benar-benar sadar, mereka semua terperangkap. Ia harus menemukan keluarganya. Ayahnya yang memiliki riwayat penyakit jantung dan ibunya yang lugu harus segera tahu. Saat ia berjalan kembali menuju aula, ia melewati sebuah pintu kayu jati yang sedikit terbuka. Itu adalah pintu menuju ruang kerja pribadi Pak Baskoro yang berada di dalam kompleks aula tersebut. Alia mendengar suara sayup-sayup dari dalam. "Semua sudah siap?" Itu suara Pak Baskoro. "Sudah, ya. Semua pintu sudah dikunci rapat. Tim di luar juga sudah bersiap. Tidak akan ada yang bisa keluar setelah jamuan makan malam dimulai," sahut suara lain yang sangat familiar. Jantung Alia serasa berhenti berdetak. Itu suara Reza. Suara suaminya yang tadinya terdengar penuh cinta, kini terdengar sangat dingin dan penuh perhitungan. "Bagus. Pastikan dokumen asuransinya sudah di posisi yang aman. Begitu tanda tangan di buku nikah tadi diverifikasi oleh agen kita, nilai klaimnya akan naik 3 kali lipat jika terjadi kecelakaan massal," lanjut Pak Baskoro. Alia membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Kecelakaan massal? Dokumen asuransi? Ia teringat bagaimana tadi sebelum akad Pak Baskoro memintanya menandatangani beberapa tumpuk dokumen yang katanya adalah administrasi keluarga besar. Karena terlalu bahagia dan percaya, Alia menandatanganinya tanpa membaca detail. "Bagaimana dengan keluarganya? Mereka terlalu banyak orang," tanya Reza lagi. "Semakin banyak saksi yang hilang dalam kebakaran nanti, semakin meyakinkan bagi pihak asuransi. Lagi pula, siapa yang akan menyangka keluarga terhormat seperti kita akan melakukan ini? Kita butuh dana segar untuk menutupi kerugian di proyek Singapura, Reza. Alia adalah kunci paling berharga yang pernah kita temukan." Dunia seolah runtuh bagi Alia. Pernikahan ini bukan tentang cinta. Ini adalah sebuah eksekusi yang direncanakan dengan sangat rapi. Ia bukan pengantin. Ia adalah tumbal asuransi. Dan bukan hanya dia, tapi seluruh keluarganya yang saat ini sedang tertawa di dalam aula sambil menunggu hidangan beracun atau kobaran api yang akan menjemput mereka. Alia melirik jam tangannya. 10 menit telah berlalu sejak Maksumi berbisik padanya. Waktunya hampir habis. Ia harus bertindak sekarang, atau ia akan melihat keluarganya mati di depan matanya sendiri. Ia berbalik, namun tepat saat itu, matanya menangkap bayangan seseorang di ujung lorong. Maksumi berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan penuh duka, sambil menunjuk ke arah ventilasi kecil di atas plafon ruang rias yang menuju ke arah gudang belakang. Alia tahu, ia tidak punya banyak waktu. 10 menit lagi, dan sejarah gelap keluarga ini akan terulang kembali. Lantai marmer yang dingin seolah mengirimkan gelombang kejut ke telapak kaki Alia saat ia melangkah menjauhi pintu ruang kerja Pak Baskoro. Kata-kata, kecelakaan massal, dan klaim asuransi
terus berdentum di kepalanya seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis mati. Ia bersandar di dinding lorong yang gelap, berusaha mengatur napasnya yang mulai tersengal. Ia melirik jam tangannya yang bertahtakan berlian, hadiah seserahan dari Reza yang kini terasa seperti borgol yang berkilau. Tepat 10 menit sejak Maksumi membisikkan peringatannya. Keadaan semakin mendesak. Alia kembali mengintip melalui celah pintu yang sedikit terbuka. Di dalam sana, Pak Baskoro tampak sedang sibuk di depan sebuah lukisan besar bergambar pemandangan pegunungan. Dengan gerakan lihai, ia menggeser bingkai lukisan itu, memperlihatkan sebuah brankas baja modern yang tertanam di dinding. "Reza, kemari," panggil Pak Baskoro. Suaranya berat, penuh otoritas yang mematikan. Reza mendekat. Alia bisa melihat profil wajah suaminya dari samping. Tidak ada lagi gurat pemuda lembut yang membawakannya bunga setiap akhir pekan. Yang ada hanyalah seorang pria dengan tatapan mata sekosong lubang kubur. "Ini adalah polis asuransi jiwa atas nama Alia Sidkia," ujar Pak Baskoro sambil mengeluarkan sebuah map merah tua dari dalam brankas. "Dan ini adalah dokumen tambahan yang dia tanda tangani tadi pagi. Dokumen ini menyatakan bahwa seluruh aset pribadinya dan hak waris dari keluarganya akan jatuh ke tangan yayasan keluarga kita jika terjadi kematian mendadak dalam kurun waktu 24 jam setelah pernikahan." Alia menutup mulutnya rapat-rapat. Air mata mulai menggenal di pelupuk matanya. Namun ia menolaknya untuk jatuh. Ia teringat saat Ibu Lastri, ibu mertuanya, masuk ruang rias tadi pagi dengan membawa tumpukan kertas. "Ini hanya prosedur formalitas agar namamu masuk dalam daftar ahli waris keluarga Baskoro, sayang. Tanda tangan di sini ya," kata Ibu Lastri saat itu dengan senyum manisnya. Alia yang sedang terburu-buru mengenakan jilbab pengantinnya, hanya menurut tanpa rasa curiga. Di dalam ruangan itu, Reza menerima map tersebut dan membolak-baliknya. "Bagaimana dengan saksi-saksinya? Yah, penghulu dan beberapa pejabat yang hadir?" Pak Baskoro tertawa pendek, suara tawa yang kering dan tidak menyenangkan. "Mereka akan pergi sebelum jamuan makan malam inti dimulai. Kita hanya butuh keluarga inti Alia tetap berada di sini." Ledakan gas di dapur belakang akan terlihat seperti kecelakaan murni akibat kelalaian catering. Aula ini sudah diasuransikan juga. Kita akan mendapatkan dana segar dari dua arah, kematian mereka dan kerusakan aset ini. "Dan Maksumi?" tanya Reza tiba-tiba. Tadi dia sempat mendekati Alia. Gerakan Pak Baskoro terhenti. Ia menatap putranya dengan tajam. "Si tua bangka itu harus segera diselesaikan. Aku sudah menyuruh orang membawanya ke gudang bawah tanah. Dia tahu terlalu banyak tentang apa yang terjadi pada istri pertamamu 3 tahun lalu." Lutut Alia lemas. Istri pertama? Sejauh yang ia tahu, Reza adalah seorang lajang yang belum pernah menikah. Semua orang di lingkungan sosial mereka mengenal Reza sebagai bujangan paling diinginkan. Ternyata, ada korban lain sebelum dirinya. Alia menyadari bahwa ia tidak bisa hanya diam membeku di lorong ini. Ia harus melihat isi brankas itu dengan matanya sendiri atau mencari bukti lain jika ia ingin polisi percaya nantinya. Namun, risiko tertangkap sangat besar. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah berlawanan di lorong. Alia panik. Ia tidak mungkin kembali ke aula sekarang karena ia akan berpapasan dengan pelayan yang berjaga. Satu-satunya tempat sembunyi terdekat adalah ruang rias pengantin yang pintunya hanya berjarak 2 meter. Ia menyelinap masuk ruang rias dan menutup pintu tanpa suara. Di dalam, ruangan itu berantakan dengan sisa-sisa persiapan pernikahan. Namun, perhatian Alia tertuju pada sebuah lubang ventilasi kecil di sudut atas ruangan yang terhubung langsung dengan bagian belakang lemari buku di ruang kerja Pak Baskoro, sebuah fitur arsitektur bangunan tua yang ia ketahui dari denah gedung saat gladi resik. Dengan nekat, Alia menumpuk 2 kursi rias. Ia melepaskan sepatu hak tingginya dan memanjat. Dari celah ventilasi itu, ia memiliki pandangan yang lebih jelas ke dalam ruang kerja. Ia melihat Pak Baskoro mengeluarkan tumpukan paspor dari bagian bawah brankas. Alia memicingkan mata. Ada setidaknya 5 paspor dengan foto Reza, namun dengan nama-nama yang berbeda. Begitu api mulai membesar, kita keluar melalui jalur rahasia di bawah perpustakaan.
Mobil sudah menunggu di luar gerbang belakang. Kita akan menuju bandara pribadi di pinggir kota. Identitas baru kita sudah siap, kata Pak Baskoro sambil memasukkan paspor-paspor itu ke dalam tas jinjing hitam. Reza mengangguk. Aku akan kembali ke pelaminan sekarang. Aku harus memastikan Alia tetap berada di jangkauanku. Dia mulai curiga karena ucapan Maksumi tadi. Lakukan tugasmu, Reza. Jangan biarkan perasaan sentimental menghancurkan rencana kita. Ingat, dia hanya alat untuk menyelamatkan bisnis kita, tegas ayahnya. Reza berbalik dan berjalan menuju pintu. Alia menahan napas. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia takut suaranya akan menembus dinding. Ia menunggu sampai suara langkah kaki Reza menjauh dan pintu ruang kerja tertutup kembali. Di dalam ruang kerja, Pak Baskoro masih sibuk merapikan dokumen. Alia tahu ini adalah satu-satunya kesempatannya. Jika ia bisa mengambil salah satu bukti dari brankas itu, atau setidaknya mengambil foto dokumen-dokumen itu, ia punya senjata untuk melapor. Namun, ia teringat keluarganya. Ayahnya, ibunya, dan Aris masih di aula. Mungkin sedang meminum teh yang sudah disediakan. Apakah teh itu beracun? Ataukah mereka hanya menunggu ledakan? Alia turun dari kursi dengan gemetar. Ia harus memilih. Mencoba mencuri bukti sekarang dengan risiko tertangkap Pak Baskoro yang masih di dalam. Atau segera lari ke aula untuk menyelamatkan keluarganya sebelum pintu benar-benar tidak bisa dibuka lagi. Saat ia hendak melompat turun, matanya menangkap sesuatu di bawah meja riasnya sendiri. Sebuah amplop coklat tua yang sepertinya terjatuh atau sengaja diselipkan di sana. Alia mengambilnya. Di atas amplop itu tertulis nama, untuk istri Reza berikutnya. Dengan tangan bergetar, ia membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat sebuah foto usang seorang wanita cantik mengenakan gaun pengantin yang mirip dengan yang ia pakai sekarang. Dan di balik foto itu tertulis pesan singkat dengan tinta merah yang sudah mengering. Jangan minum air putihnya. Lari lewat dapur. Mereka tidak pernah membiarkan kita hidup setelah tanda tangan itu kering. Itu adalah tulisan tangan istri pertama Reza. Alia kini menyadari bahwa ini bukan sekadar penipuan asuransi. Ini adalah sebuah ritual pembantaian berulang yang dilakukan oleh keluarga psikopat ini. Alia tidak punya waktu lagi untuk menangis. Ia harus menjadi lebih cerdik dari mereka. Ia harus menemukan keluarganya sekarang, sebelum 10 menit berikutnya menjadi 10 menit terakhir dalam hidup mereka. Alia mendekap amplop coklat itu di dadanya. Jantungnya berpacu, menciptakan ritme yang menyakitkan di balik tulang rusuknya. Pesan dari istri sebelumnya, itu adalah bukti nyata bahwa maut bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan kepastian yang sedang menghitung mundur. Ia harus bergerak, namun kakinya terasa seberat timah. Ia keluar dari ruang rias dengan langkah yang dipaksakan setenang mungkin. Saat ia kembali ke koridor utama yang menuju aula, ia melihat 2 pelayan sedang membawa nampan besar berisi gelas-gelas kristal berisi cairan bening. Air putih. Jangan minum air putihnya. Peringatan di foto itu berteriak di benaknya. Alia mempercepat langkah. Di ujung lorong, ia melihat Reza sedang berdiri membelakanginya, berbicara dengan seorang pria tegap yang memegang handy-talkie. Alia segera memutar arah, mencari jalan memutar melalui area dapur catering. Ia harus mencapai meja keluarganya sebelum mereka menyentuh minuman apapun. Area dapur sangat sibuk, namun ada sesuatu yang janggal. Para staf catering tidak terlihat seperti koki profesional. Mereka bekerja dengan gerakan kaku, dan beberapa di antara mereka memiliki tato yang mengintip dari balik seragam putih mereka. Di sudut dapur, Alia melihat beberapa tabung gas besar yang disusun tidak lazim, terlalu dekat dengan instalasi kabel listrik yang sengaja dikelupas. Nyonya, sedang apa di sini? Seorang pria bertubuh besar dengan celemek kotor menghalangi jalannya. Tatapannya tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun kepada sang pengantin. Aku hanya ingin memastikan menu vegetarian untuk ibuku sudah siap. Kilah Alia sambil terus berjalan tanpa menunggu jawaban. Ia berhasil keluar dari dapur dan masuk kembali ke aula besar melalui pintu samping. Suasana di dalam masih tampak normal. Musik masih mengalun, dan para tamu masih berbincang. Namun, bagi Alia,
Pemandangan itu kini terlihat seperti perjamuan terakhir. Ia melihat meja keluarganya. Ayahnya sedang tertawa, mengangkat sebuah gelas kristal berisi air putih. "Ayah, jangan!" Teriakan Alia membuat beberapa tamu menoleh. Reza, yang berada beberapa meter di samping meja itu, langsung menatap Alia dengan pandangan menyelidik. Alia segera berlari mendekat, mencoba menutupi kepanikannya dengan akting yang luar biasa. "Ayah, jangan minum itu," ucap Alia sambil terengah-engah, meraih gelas dari tangan ayahnya dengan gerakan yang seolah-olah manja. Itu air dingin. "Ayah ingat kata dokter? Ayah harus minum air hangat hari ini agar jantungnya tidak kaget. Biar aku ambilkan yang baru." Pak Lukman tertawa kecil. "Duh, anak ayah sudah jadi istri orang masih saja protektif. Padahal ayah haus sekali. Alia, hanya sebentar. Yah, Aris, Ibu, kalian juga jangan minum dulu. Aku sudah memesankan minuman spesial untuk keluarga kita di dalam," kata Alia sambil melirik adiknya, Aris, dengan tatapan mata yang penuh kode bahaya. Aris, yang sejak awal merasa ada yang aneh dengan hilangnya sinyal ponsel, menangkap kegelisahan di mata kakaknya. Ia meletakkan gelasnya kembali ke meja. Tiba-tiba, sebuah tangan mendarat di bahu Alia. Dingin dan kokoh. "Ada apa, sayang? Kenapa pelayan kita tidak bisa dipercaya untuk mengambilkan air hangat?" Suara Reza terdengar tepat di tengkuknya. Alia berbalik, memaksakan senyum tercantiknya meski tangannya gemetar hebat. "Bukan begitu, Mas. Aku hanya ingin memastikan sendiri. Aku terlalu bahagia sampai ingin melayani keluargaku untuk terakhir kalinya sebelum kita berangkat bulan madu." Reza menatap Alia lama. Matanya menyipit seolah mencoba mendeteksi kebohongan. "Begitu ya? Baiklah. Tapi cepatlah kembali. Ayahku ingin memberikan pidato penutup sebelum makan malam dimulai. Itu momen penting." "Tentu, Mas. Hanya 2 menit." Alia menarik tangan Aris. "Aris, bantu kakak membawa baki minumannya. Ayo." Begitu mereka menjauh dari jangkauan pendengaran Reza, Alia membawa Aris menuju sudut ruangan yang agak sepi, di dekat pilar besar. "Kak, ada apa sebenarnya? Muka lo kayak habis lihat hantu," bisik Aris tajam. "Aris, dengar baik-baik dan jangan membantah. Kita dalam bahaya. Reza dan keluarganya, mereka berniat membunuh kita semua untuk asuransi. Pintu-pintu dikunci, sinyal diputus, dan mereka sudah menyiapkan ledakan di dapur." Wajah Aris memucat. "Kak, lo jangan bercanda. Ini pernikahan, bukan film horor." Alia merogoh saku gaunnya yang dalam dan menunjukkan foto usang serta dokumen yang sempat ia ambil dari meja rias. "Ini bukti dari istri pertamanya. Dia mati, Riz. Dan kita target berikutnya. Aku lihat sendiri brankas Pak Baskoro berisi paspor palsu mereka." Aris terdiam, matanya beralih ke arah para penjaga bersafari hitam yang kini mulai berdiri merapat di setiap celah keluar. "Lalu kita harus gimana? Kita nggak bisa lari lewat pintu depan." Maksumi memberiku petunjuk tentang ventilasi di ruang rias yang tembus ke gudang belakang. Tapi itu terlalu sempit untuk ayah dan ibu. Kita harus mencari cara lain. Aris, kamu harus cari cara untuk memicu alarm kebakaran atau apapun yang bisa membuat kepanikan massal. Jika semua tamu berlari ke pintu, penjaga tidak akan bisa menahan semuanya. "Tapi Kak, ayah punya penyakit jantung. Kalau dia panik, lebih baik dia panik daripada dia mati terbakar di sini. Aris," tekan Alia dengan suara rendah yang bergetar. Tiba-tiba, lampu aula meredup. Sebuah lampu sorot, spotlight, mengarah ke panggung utama di mana Pak Baskoro sudah berdiri dengan mikrofon di tangannya. Di sampingnya, Reza berdiri tegak, menatap langsung ke arah Alia dengan senyum yang kini terlihat seperti seringai predator. "Hadirin sekalian," suara Pak Baskoro menggema melalui pengeras suara. "Terima kasih telah menjadi saksi penyatuan dua keluarga ini. Sekarang, saatnya kita menikmati hidangan utama yang telah kami siapkan dengan sangat istimewa. Mari kita bersulang untuk masa depan yang abadi." Para pelayan mulai bergerak serentak. Mereka tidak lagi membawa minuman,
melainkan membawa nampan-nampan perak berisi makanan yang mengepulkan uap. Namun, Alia melihat beberapa pelayan lain justru menjauh dari aula, menuju ke arah pintu-pintu darurat dan menguncinya dari luar dengan gembok tambahan. "Aris, sekarang!" bisik Alia. Namun, sebelum Aris sempat bergerak, seorang penjaga bertubuh raksasa sudah berdiri di belakang mereka. "Tuan Muda Reza meminta Anda berdua untuk segera kembali ke meja utama. Acara makan malam akan dimulai sekarang." Alia menoleh ke arah meja orang tuanya. Ibunya sudah mengambil sesendok sup dan hendak menyuapkannya ke mulut. "Ibu, jangan dimakan!" Teriakan Alia memecah keheningan pidato Pak Baskoro. Seluruh ruangan mendadak sunyi senyap. Beratus-ratus pasang mata kini tertuju pada sang pengantin wanita yang berdiri gemetar dengan wajah pucat pasi. Reza melangkah turun dari panggung, berjalan perlahan menuju Alia. Langkah sepatunya di atas lantai marmer terdengar seperti detak jam kematian. "Alia, sayang kau merusak suasana," ucap Reza dengan nada yang begitu tenang hingga membuat bulu kuduk berdiri. "Kenapa kau selalu mempersulit keadaan?" 10 menit kedua telah berakhir. Topeng itu kini benar-benar terlepas. Keheningan yang menyelimuti aula itu begitu pekat, hingga suara desah napas Alia terdengar seperti badai di telinganya sendiri. Ibunya, yang sendoknya terhenti hanya beberapa sentimeter dari bibir, menatap Alia dengan wajah bingung dan ketakutan. Ayahnya, Pak Lukman, mulai tampak sesak napas karena ketegangan yang tiba-tiba merayap di udara. Reza berdiri hanya satu langkah di depan Alia. Cahaya lampu sorot yang tadinya hangat kini terasa seperti lampu interogasi yang kejam. Wajah Reza tidak lagi menunjukkan keramahan. Otot-otot rahangnya mengeras, dan matanya yang hitam lega memancarkan kekosongan yang mengerikan. Sebuah tatapan sosiopat yang telah menyembunyikan jati dirinya dengan sangat rapi selama 6 bulan ini. "Apa yang kamu lakukan, Alia?" tanya Reza dengan suara rendah, nyaris seperti bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. "Duduklah. Jangan mempermalukan dirimu dan keluargamu di depan tamu-tamu terhormat ini." "Aku tahu semuanya, Reza," sahut Alia. Suaranya bergetar namun ada nada perlawanan di sana. "Aku tahu tentang asuransi itu. Aku tahu tentang istri pertamamu. Dan aku tahu tentang apa yang ada di balik pintu dapur itu." Senyum tipis muncul di sudut bibir Reza. Bukan senyum penyesalan, melainkan senyum ejekan. Seolah ia sedang menghadapi anak kecil yang baru saja menemukan rahasia permainan petak umpet. "Ah, Maksumi memang seharusnya sudah aku singkirkan sejak lama," gumam Reza pelan. Ia kemudian menoleh ke arah para tamu yang mulai berbisik-bisik gelisah. Dengan suara yang ditinggikan, ia berkata, "Maafkan istri saya, hadirin." Sepertinya kelelahan dan tekanan acara ini membuatnya sedikit berhalusinasi. Alia memiliki riwayat kecemasan yang cukup parah. "Bohong! Dia berbohong!" teriak Alia, menoleh ke arah ayahnya. "Ayah, kita harus pergi. Pak Baskoro dan Reza merencanakan ledakan di gedung ini. Mereka ingin mengklaim asuransi jiwa kita." Pak Lukman berdiri dengan goyah. "Reza, apa yang dikatakan anakku? Apa maksud semua ini? Kenapa pintu-pintu itu dikunci?" Pak Baskoro, yang masih berdiri di atas panggung, memberikan isyarat dengan tangannya. Tiba-tiba, musik gamelan yang lembut berganti menjadi musik orkestra dengan volume yang sangat keras, menenggelamkan suara-suara protes dari para tamu. Para penjaga bersafari hitam mulai bergerak maju, membentuk barikade yang memisahkan area tamu dari area pintu keluar. "Duduk, Pak Lukman." Suara Pak Baskoro menggema melalui sistem suara yang kuat. "Jangan membuat perpisahan ini menjadi berantakan. Kami ingin memberikan Anda sebuah akhir yang megah." Reza mencengkeram lengan Alia dengan sangat kuat. "Kamu seharusnya diam saja dan pergi dengan tenang, Alia. Sekarang, kamu membuatku harus mengganti skenario. Ayahku tidak suka skenario yang berubah di tengah jalan." Reza menarik Alia menuju ke arah barisan meja depan, namun Aris dengan berani menghadang. "Lepaskan kakak gue, bajingan." Aris melayangkan pukulan, namun salah satu penjaga dengan cepat menjatuhkannya ke lantai dan menodongkan sesuatu yang tampak seperti alat kejut listrik ke lehernya. "Aris!"
teriak Alia histeris. Jangan bergerak atau adikmu akan berhenti bernapas sekarang juga. Ancam Reza dingin. Ia lalu menyeret Alia menuju ruang kerja ayahnya yang berada di sisi aula, meninggalkan orang tua Alia yang kini dikepung oleh 3 penjaga. Di dalam ruang kerja yang kedap suara, Reza menghempaskan Alia ke kursi kulit besar milik ayahnya. Pak Baskoro masuk tak lama kemudian, menutup pintu rapat-rapat. Kau terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri, nak. Ujar Pak Baskoro sambil menuangkan minuman dari botol kristal. Istri pertama Reza, Sarah, dia tidak sepintar kamu. Dia meninggal tanpa tahu apa yang terjadi. Sebuah kecelakaan mobil yang sangat rapi. Tapi kali ini, bisnis kami sedang di ujung tanduk. Kami butuh sesuatu yang lebih besar dari sekadar kecelakaan tunggal. Kalian gila, desis Alia. Kalian membunuh orang demi uang? Berapa banyak nyawa yang sudah kalian ambil? Uang? Ini bukan cuma soal uang, Alia. Reza menyela sambil bersandar di meja, menatap Alia dengan tatapan posesif yang memuakkan. Ini soal mempertahankan warisan. Keluarga Baskoro tidak boleh jatuh miskin. Dan kau sebenarnya adalah favoritku. Aku benar-benar sempat berpikir untuk tidak membunuhmu malam ini. Mungkin membiarkanmu hidup sedikit lebih lama di bawah pengawasanku. Tapi kau memilih untuk mendengarkan pelayan pikun itu. Alia meludah ke arah lantai di depan kaki Reza. Aku lebih baik mati daripada hidup sebagai bagian dari keluarga monster seperti kalian. Reza tertawa. Tawa yang terdengar sangat tulus namun mengerikan. Oh, kau akan mati, Alia. Jangan khawatir tentang itu. Tapi sebelumnya, kau harus menandatangani revisi dokumen asuransi ini. Ada beberapa poin yang terlewat tadi pagi karena kau terlalu sibuk dengan riasan wajahmu. Pak Baskoro meletakkan selembar kertas di depan Alia. Tanda tangan. Atau kami akan mulai dengan kaki adikmu. Penjaga di luar hanya menunggu perintah lewat handy-talkie. Alia menatap dokumen itu. Matanya melirik ke arah brankas yang tadi ia lihat. Ia menyadari sesuatu. Jika ia bisa memancing Reza mendekat atau membuat kegaduhan di dalam ruangan ini yang bisa memicu sistem keamanan otomatis, yang biasanya terhubung dengan kantor polisi pusat untuk bangunan sekelas ini, mungkin ia punya peluang. Kenapa kalian melakukan ini? Tanya Alia, mencoba mengulur waktu. Reza, kau bilang kau mencintaiku saat kita di Bali. Apa itu semua bohong? Reza berjalan mendekati Alia, membelai pipinya dengan punggung tangannya. Aku mencintai potensimu. Alia, kamu cantik, berpendidikan, dan keluargamu tidak punya koneksi politik yang kuat. Kamu adalah target yang sempurna. Mencintaimu adalah pekerjaan yang menyenangkan, tapi bisnis tetaplah bisnis. Saat Reza membungkuk untuk membisikkan sesuatu di telinganya, Alia melihat sebuah pulpen besi tajam di atas meja. Dengan gerakan kilat, ia meraih pulpen itu dan menikamkannya ke punggung tangan Reza yang ada di meja. Ark! Reza berteriak kesakitan. Darah segar mulai merembes ke beskap putihnya. Baskoro! Sekarang! Teriak Reza sambil memegang tangannya yang terluka. Pak Baskoro tidak membuang waktu. Ia menekan sebuah tombol di bawah mejanya. Di saat yang sama, bau gas mulai tercium menyengat dari balik dinding. Alia menyadari bahwa proses penghancuran gedung telah dimulai. 10 menit, Alia. Ucap Pak Baskoro dengan wajah merah padam karena marah. Dalam 10 menit, ruangan ini akan menjadi peti mati kalian semua. Aku dan Reza akan pergi melalui jalur bawah tanah. Nikmatilah waktu terakhirmu bersama Tuhanmu. Mereka berdua bergerak menuju lemari buku yang mulai bergeser, memperlihatkan tangga gelap menuju bawah tanah. Alia ditinggalkan terkunci di dalam ruang kerja yang mulai terisi uap gas tipis. Ia harus keluar. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang tuanya yang berada di aula yang sebentar lagi akan menjadi lautan api. Ia melihat ke arah ventilasi yang ditunjukkan Maksumi tadi. Hanya itu satu-satunya jalan. Bau gas yang manis namun memuakan mulai memenuhi paru-paru Alia. Ia terbatuk, menekan hidungnya dengan ujung kebaya pengantin yang kini terasa seperti beban yang mematikan. Di depannya,
Pintu rahasia di balik lemari buku telah tertutup rapat kembali setelah Pak Baskoro dan Reza menghilang ke dalamnya. Alia terkunci di dalam ruang kerja mewah yang kini berubah menjadi kamar eksekusi. Pikir. Alia. Pikir. Ia membentak dirinya sendiri. Ia melirik ke arah ventilasi kecil di sudut plafon. Itu adalah satu-satunya celah yang tersisa. Dengan tenaga yang tersisa, ia menyeret meja kerja mahoni yang sangat berat itu ke arah sudut ruangan. Suara gesekan meja dengan lantai marmer menimbulkan bunyi memilukan yang menggema. Namun ia tidak peduli. Ia memanjat ke atas meja, lalu menumpuk kursi kulit di atasnya. Struktur itu goyah, namun cukup tinggi untuk membuat tangannya mencapai jeruji ventilasi. Dengan ujung pulpen besi yang tadi ia gunakan untuk melukai Reza, Alia mencungkil baut-baut ventilasi yang sudah tua dan berkarat. Jemarinya berdarah. Kuku-kukunya yang dihias cantik untuk pernikahan kini patah dan kotor. Tepat saat baut terakhir lepas, sebuah dentuman kecil terdengar dari arah dapur. Ledakan awal untuk memicu api. Alia menarik dirinya masuk ke dalam lubang ventilasi yang sempit. Debu dan kotoran masuk ke mata dan mulutnya. Namun ia terus merayap. Ruang sempit itu membawanya melewati bagian atas koridor. Dari celah-celah kecil plafon, ia bisa melihat ke bawah. Para tamu di aula mulai panik. Mereka menyadari bau gas dan mencoba lari ke pintu utama. Namun para penjaga bersafari hitam menghalangi mereka dengan senjata di tangan. Tetap di tempat. Ini hanya simulasi keamanan, teriak salah satu penjaga. Meskipun asap tipis mulai keluar dari ventilasi udara utama. Alia terus merayap hingga ia mencapai ujung saluran yang menuju ke sebuah gudang penyimpanan alat kebersihan di bagian belakang gedung. Ia menendang penutup ventilasi hingga jatuh dan melompat turun. Buk! Ia mendarat di atas tumpukan kain pel dan botol cairan pembersih. Nyonya! Alia tersentak dan nyaris berteriak. Di sudut gudang yang remang-remang, Maksumi duduk bersimpuh. Wajahnya lebam, salah satu matanya bengkak. Seolah ia baru saja dihajar habis-habisan karena mencoba menolong Alia sebelumnya. Mak tidak apa-apa. Alia menghampirinya, mencoba membantu wanita tua itu berdiri. Jangan pedulikan saya, nak. Suara Maksumi parau, nyaris hilang. Mereka sudah menyalakan sumbunya. Di bawah aula ini, ada tangki gas cadangan yang sengaja dibocorkan. Begitu api dari dapur merambat ke sana, seluruh gedung ini akan rata dengan tanah. Maksumi merogoh saku kebayanya yang robek dan mengeluarkan sebuah benda logam besar. Ini kunci cadangan pintu samping yang menuju ke arah taman belakang. Penjaga tidak banyak di sana karena mereka pikir pintu itu sudah dipaku mati. Tapi saya selalu melumasinya dengan minyak setiap malam. Alia menerima kunci itu dengan tangan bergetar. Ma harus ikut denganku. Tidak, nak. Kaki saya sudah patah. Saya hanya akan menghambatmu. Maksumi tersenyum sedih, memperlihatkan gusi yang berdarah. Cucu saya, mereka membunuhnya di sini 5 tahun lalu karena dia melihat apa yang seharusnya tidak dia lihat. Pergilah, selamatkan keluargamu. Biarkan saya di sini menemani kenangan cucu saya. Air mata Alia tumpah. Ia mencium tangan Maksumi sekilas, lalu berlari keluar gudang. Ia tidak punya waktu untuk berdebat. Setiap detik yang terbuang adalah nyawa bagi ayah, ibu, dan adiknya. Ia menyelinap kembali ke area aula melalui pintu servis belakang panggung. Suasana sudah kacau balau. Asap hitam mulai menggulung di langit-langit. Para tamu berteriak histeris. Beberapa wanita pingsan karena kekurangan oksigen. Di tengah kekacauan itu, Alia melihat keluarganya. Ayahnya terduduk di lantai, memegangi dadanya dengan wajah membiru. Ibunya menangis sambil mencoba memapa suaminya, sementara Ari sedang berkelahi dengan seorang penjaga yang mencoba menyeret mereka menuju ruang VIP, yang sebenarnya adalah ruangan kedap suara yang akan menjadi tempat pembantaian paling efektif. Aris! Ibu! Teriak Alia sekuat tenaga. Penjaga yang sedang memiting Aris menoleh. Melihat Alia, ia melepaskan Aris dan mengeluarkan pisau lipat. Nyonya muda, Anda seharusnya sudah mati di ruang kerja. Pria itu menerjang. Alia tidak punya senjata,
Namun ia meraih sebuah botol sampanye besar dari meja prasmanan terdekat dan mengayunkannya dengan seluruh kekuatan amarahnya. Prang! Botol itu pecah di kepala si penjaga, membuatnya limbung dan jatuh bersimbah darah. Kak Alia! Aris berlari memeluk kakaknya. Bawa ayah! Cepat! Kita lewat pintu samping taman. Alia memimpin jalan. Mereka memapah Pak Lukman yang sudah nyaris tidak sadar. Di belakang mereka, api mulai menjilat tirai bludru merah di panggung utama. Jeritan para tamu semakin memilukan saat api mulai merambat cepat ke arah plafon yang terbuat dari kayu kering. Saat mereka mencapai pintu samping, Alia memasukkan kunci dari Maksumi. Pintu itu berderit keras. Engselnya yang berkarat melawan, namun akhirnya terbuka. Udara segar malam hari menyergap masuk, memberi mereka harapan sesaat. Namun, harapan itu sirna ketika sebuah bayangan muncul di ambang pintu taman. Reza berdiri di sana. Beskap putihnya kini ternoda darah dan jelaga. Di tangannya, ia memegang sebuah pistol kecil. Matanya merah, bukan karena asap, tapi karena kegilaan yang sudah mencapai puncaknya. Mau kemana, istriku? Tanya Reza dengan nada bicara yang sangat sopan. Kontras dengan senjata yang ia todongkan ke arah kepala ayah Alia. Acara intinya baru saja akan dimulai. Kalian tidak boleh pergi sebelum kembang apinya menyala. Di belakang Reza, tampak Pak Baskoro sedang menunggu di dalam sebuah mobil SUV hitam yang mesinnya terus menderu, siap untuk melarikan diri dari neraka yang mereka ciptakan sendiri. Alia berdiri di depan keluarganya, merentangkan tangan, melindungi mereka dengan tubuhnya sendiri. Tembak aku, Reza, tapi biarkan mereka pergi. Kau sudah mendapatkan tanda tanganku. Kau sudah mendapatkan uangmu. Biarkan keluargaku hidup. Reza tertawa. Suara tawa yang tertelan oleh bunyi ledakan kedua yang lebih besar dari dalam aula. Uang itu bagus, Alia. Tapi melihatmu hancur bersama semua yang kau cintai, itu adalah bonus yang tidak bisa kubeli dengan asuransi manapun. Jari Reza mulai menekan pelatu. Alia memejamkan mata, bersiap untuk akhir dari segalanya. Suara ledakan kedua dari dalam aula menciptakan getaran hebat yang membuat tanah di bawah kaki mereka seolah bergeser. Langit malam yang tadinya hitam kini memerah akibat pantulan api yang mulai melahap atap gedung. Di ambang pintu taman, moncong pistol Reza masih mengarah tepat ke arah mereka, stabil dan tanpa ragu. Jangan lakukan ini, Reza. Suara Alia terdengar parau di antara deru api. Kau sudah menang. Gedung ini akan hancur. Semua bukti akan musnah. Biarkan kami pergi dan kau bisa menghilang selamanya. Reza menggeleng perlahan. Matanya berkilat memantulkan cahaya kebakaran. Kau tidak mengerti, Alia. Dalam bisnis keluarga kami, tidak boleh ada saksi yang memiliki ikatan emosional. Kehilangan kalian adalah bagian dari tragedi yang membuat klaim asuransi ini tak terbantahkan. Suami yang malang, kehilangan seluruh keluarga mertuanya dalam satu malam itu narasi yang sangat menjual di mata publik. Di belakang Reza, Pak Baskoro berteriak dari dalam mobil. Cepat, Reza! Api sudah menyentuh jalur gas utama. Kita hanya punya waktu 2 menit sebelum tempat ini rata dengan tanah. Mendengar teriakan ayahnya, jari Reza semakin menegang di pelatu. Namun, di saat kritis itu, Aris yang sedari tadi bersembunyi di balik bayangan tubuh Alia, melakukan tindakan nekat. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan ponselnya yang tadi tidak berguna karena kehilangan sinyal. Dengan kecepatan kilat, ia melemparkan ponsel itu sekuat tenaga ke arah wajah Reza. Reza refleks menghindar, membuat tembakannya meleset dan mengenai daun pintu jati di samping kepala Alia. Dor! Suara tembakan itu tertelan oleh dentuman atap aula yang runtuh. Lari! Teriak Aris. Alia tidak membuang waktu. Ia menarik lengan ibunya, sementara Aris kembali memapah ayahnya yang sudah sangat lemah. Bukannya lari ke arah gerbang utama yang dijaga ketat, Alia memilih berbelok ke arah labirin tanaman boxwood yang menghiasi taman belakang. Ia tahu, di tengah kegelapan labirin, pistol Reza akan sulit mencari sasaran. Sialan! Umpat Reza. Ia mengejar mereka masuk ke dalam taman. Di dalam labirin,
Asap mulai turun menyelimuti tanah, membatasi jarak pandang. Alia bisa mendengar langkah sepatu Reza yang berat di atas kerikil taman. Ia memandu keluarganya masuk lebih dalam, menuju area kolam air mancur yang dikelilingi patung-patung marmer besar. "Ibu, bawa ayah sembunyi di balik patung itu," bisik Alia sambil menunjuk patung malaikat di sudut kolam. "Aris, ikut aku. Kita harus memancingnya ke arah berlawanan." "Tapi Kak, lakukan saja, Riz. Jaga ayah dan ibu." Alia sengaja menggeser beberapa pot bunga besar untuk menciptakan suara gaduh. Ia juga merobek sebagian kain putih dari gaun pengantinnya dan mengikatkannya pada dahan pohon yang rendah agar terlihat seperti ujung pakaian yang tertinggal. Reza masuk ke area air mancur dengan napas memburu. "Alia, keluar kau. Jika kau keluar sekarang, aku berjanji akan memberikanmu kematian yang cepat. Jangan buat aku harus menyiksa adikmu di depan matamu." Alia berdiri di sisi lain kolam, sengaja memperlihatkan diri sejenak di balik kabut asap. "Kau tidak akan pernah bisa menyentuh mereka. Reza, kau adalah pengecut yang bersembunyi di ketiak ayahmu." Reza berteriak geram dan melepaskan 2 tembakan ke arah posisi Alia. Alia merunduk, merasakan peluru itu memecahkan pot bunga di dekatnya. Ia terus berlari, memutar menuju bagian belakang gudang tempat Maksumi berada tadi. Ia berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata. Namun, saat ia sampai di dekat gudang, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Beberapa penjaga bersafari hitam sudah mengepung area taman dengan senter besar. Mereka mulai menyisir labirin satu persatu. "Tuan muda, kami melihat mereka di dekat kolam," teriak salah satu penjaga. Alia terjepit. Di depannya ada penjaga, di belakangnya ada Reza. Ia melihat ke arah tangki air besar yang berada di atas menara kecil di samping gudang. Sebuah ide muncul di benaknya. Jika ia bisa menjatuhkan tangki itu atau setidaknya merusak salurannya, air yang tumpah akan menciptakan kekacauan dan mungkin mematikan beberapa titik api yang menghalangi jalan keluar rahasia di pagar belakang. Ia memanjat tangga besi menara tangki dengan sisa-sisa tenaganya. Dari ketinggian, ia bisa melihat seluruh pemandangan mengerikan itu. Aula pernikahan yang megah kini telah berubah menjadi tungku api raksasa. Para tamu yang selamat terlihat berlarian di halaman depan. Namun gerbang utama masih tertutup rapat. Tiba-tiba, menara itu berguncang. Reza sudah berada di bawah, menembaki kaki menara. "Turun, Alia. Kau tidak punya tempat untuk lari," teriak Reza dari bawah. Alia tidak turun. Ia meraih tuas pembuangan darurat tangki air yang berukuran raksasa tersebut. Dengan sekali sentakan kuat, ia membuka katup utama. Ribuan liter air tumpah ruah seperti air terjun, langsung menghantam area di bawah menara, termasuk Reza yang sedang berdiri di sana. Ark! Reza terhempas oleh kekuatan debit air yang begitu besar. Senjatanya terlepas dari tangannya dan hanyut masuk ke dalam saluran pembuangan. Alia segera turun dari menara saat para penjaga sibuk menolong Reza yang terbatuk-batuk karena hantaman air. Ia berlari kembali menuju tempat persembunyian keluarganya. "Ayo, sekarang!" Alia menarik tangan ayahnya. Mereka berlari menuju pagar belakang yang tertutup semak belukar lebat. Di sana, terdapat sebuah pintu kecil besi yang biasanya digunakan untuk membuang sampah. Alia memasukkan kunci cadangan yang diberikan Maksumi. Pintu itu terbuka dengan suara derit memilukan. Mereka berhasil keluar dari kompleks gedung terkutuk itu dan sampai di jalan setapak yang gelap di tepi hutan. Di kejauhan, suara sirine polisi dan pemadam kebakaran akhirnya terdengar meraung-raung mendekat. Alia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Gedung itu meledak dengan sangat dahsyat. Bola api raksasa membubung ke angkasa, melumatkan semua kemewahan palsu dan kebusukan keluarga Baskoro di dalamnya. Namun, di tengah kobaran api itu, Alia melihat sebuah mobil SUV hitam melesat keluar dari gerbang belakang yang lain, menjauh dari arah datangnya polisi. Pak Baskoro dan Reza belum menyerah. Mereka melarikan diri, membawa semua dokumen dan identitas palsu mereka. "Mereka kabur, Kak," ucap Aris dengan napas tersengal. Alia menggenggam tangan ayahnya yang dingin. "Biarkan mereka lari untuk sekarang.
Tapi mereka lupa satu hal. Alia merogoh saku gaunnya. Di sana, ia masih menyimpan ponsel Aris yang sempat ia pungut saat Reza terhempas air tadi. Dan yang lebih penting, ia sempat merekam seluruh pembicaraan Pak Baskoro di ruang kerja menggunakan fitur perekam suara yang menyala sejak ia berada di lubang ventilasi. Mereka pikir mereka sudah menghapus semua jejak, bisik Alia dengan tatapan tajam. Tapi aku punya suara mereka. Dan aku tidak akan berhenti sampai mereka membusuk di penjara. Dini hari itu, langit di pinggiran kota tidak lagi hitam, melainkan merah jingga yang mengerikan. Aula megah keluarga Baskoro kini hanya menyisakan kerangka hitam yang bara apinya masih sesekali meletup. Bau aspal terbakar, daging panggang, yang Alia harap hanya hidangan pesta, dan gas kimia menyengat udara. Sirine ambulans dan mobil pemadam kebakaran menciptakan simfoni duka yang memekakan telinga. Alia terduduk di tepi ambulans. Sebuah selimut darurat berwarna perak melilit bahunya yang gemetar. Ayahnya sudah dilarikan ke rumah sakit karena serangan jantung, sementara ibunya mendampingi dengan kondisi syok berat. Aris duduk di samping Alia. Tangannya yang lecet sedang diobati oleh para medis. "Nyonya Alia? Saya Komisaris Danu dari Polda." Seorang pria paruh baya dengan jaket taktis mendekat. Wajahnya keras, namun sorot matanya menunjukkan empati. "Bisa Anda ceritakan apa yang terjadi? Kami menerima laporan adanya ledakan gas, tapi beberapa saksi mata, tamu yang berhasil keluar, mengatakan gerbang dikunci dari luar." Alia mendongak. Matanya yang sembab kini memancarkan api kemarahan yang lebih panas dari kebakaran di belakangnya. "Ini bukan kecelakaan, Pak Komisaris. Ini pembunuhan massal yang direncanakan. Dan pelakunya adalah suami saya sendiri, Reza Baskoro, beserta ayahnya." Para polisi di sekitar mereka terdiam. Nama keluarga Baskoro terlalu besar untuk dituduh sembarangan. Pak Baskoro dikenal sebagai filantropis dan pengusaha properti yang bersih. "Itu tuduhan serius, Nyonya," ujar Danu hati-hati. "Saya punya buktinya." Alia merogoh ponsel Aris dari saku gaunnya yang sudah compang-camping. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol play pada rekaman suara yang ia ambil dari lubang ventilasi. Suara statis terdengar sejenak, diikuti oleh suara bariton Pak Baskoro yang jernih. Klaim asuransinya akan naik 3 kali lipat jika terjadi kecelakaan massal. Semakin banyak saksi yang hilang dalam kebakaran nanti, semakin meyakinkan. Lalu suara Reza menimpali. "Aku akan memastikan Alia tetap berada di jangkauanku." Dia mulai curiga karena ucapan Maksumi. Komisaris Danu mendengarkan rekaman itu hingga selesai dengan wajah yang semakin mengeras. Ia segera memberi kode kepada anak buahnya melalui radio. "Blokade semua akses keluar kota. Cari SUV hitam dengan plat nomor B1855 BSK. Tersangka utama atas nama Baskoro dan Reza. Mereka membawa dokumen palsu. Lakukan pengecekan di bandara swasta dan pelabuhan tikus." Alia menarik napas panjang. "Ada satu lagi, Pak. Di bawah reruntuhan itu, di area gudang bawah tanah, ada seorang wanita tua bernama Maksumi. Tolong temukan dia. Dia yang menyelamatkan kami. Dan cari juga catatan tentang istri pertama Reza yang bernama Sarah. Mereka membunuhnya 3 tahun lalu." Saat polisi mulai bergerak masuk ke area reruntuhan yang masih panas, sebuah unit tim forensik melaporkan penemuan mengerikan dari dalam ruang kerja Pak Baskoro yang tidak sepenuhnya hancur karena konstruksi betonnya yang tebal. Mereka menemukan brankas yang sudah kosong, namun di celah bawah lantai yang rahasia, mereka menemukan tumpukan arsip asuransi dari 10 tahun terakhir. "Komandan, Anda harus lihat ini," teriak seorang petugas forensik. Komisaris Danu dan Alia mendekat. Di atas meja lapangan yang darurat, terhampar belasan polis asuransi jiwa. Semuanya memiliki pola yang sama, pernikahan dengan wanita dari keluarga kelas menengah tanpa koneksi politik, diikuti dengan kematian tragis dalam kurun waktu 1 tahun pernikahan. Ada yang karena kecelakaan mobil, jatuh dari balkon, hingga keracunan makanan. Alia merasa mual. Ia melihat foto-foto wanita di dokumen itu. Mereka semua cantik, tampak bahagia di foto pernikahan mereka.
tanpa tahu bahwa mereka sedang menikahi malaikat maut. Mereka bukan sekadar penipu asuransi, bisik Danu sambil menatap tumpukan dokumen itu. Mereka adalah sindikat pembantai yang berlindung di balik institusi pernikahan. Ini adalah bisnis model mereka. Tiba-tiba, suara radio polisi bergemuruh. Kami menemukan SUV hitam tersangka di dermaga pribadi Marina. Terjadi baku tembak. Satu tersangka terluka. Jantung Alia mencelos. Reza, kita ke sana sekarang, ujar Danu sambil memberi isyarat agar Alia ikut ke dalam mobil patroli. Perjalanan menuju Marina terasa seperti selamanya. Saat mereka tiba, area dermaga sudah dikepung. Sebuah mobil SUV hitam tampak menabrak tumpukan kontainer. Pak Baskoro terlihat sedang diborgol dengan wajah penuh darah dan kemarahan, terus meneriakkan nama pengacaranya. Namun, Reza tidak ada di sana. Di mana putra Anda? Bentak Danu pada Pak Baskoro. Pak Baskoro hanya meludah ke tanah dan tertawa sinis. Reza jauh lebih pintar dari yang kalian kira. Dia sudah pergi membawa masa depan kami. Alia turun dari mobil polisi, mengabaikan larangan petugas. Ia berjalan menuju tepi dermaga yang gelap. Air laut yang hitam bergoyang pelan. Ia melihat sebuah speedboat yang sudah menjauh, membelah ombak menuju tengah laut lepas. Di atas speedboat itu, seseorang berdiri. Meskipun jaraknya cukup jauh, Alia bisa mengenali postur itu. Cahaya bulan menyinari separuh wajahnya. Ia tidak terlihat panik. Ia justru mengangkat tangannya, melakukan gerakan hormat, salute, yang mengejek ke arah Alia, sebelum akhirnya menghilang di balik kegelapan cakrawala. Alia jatuh terduduk di atas kayu dermaga yang kasar. Rasa lega karena selamat bercampur dengan ketakutan luar biasa. Reza masih hidup. Monster itu masih berkeliaran di luar sana dengan identitas barunya. Kami akan mengejarnya sampai ke ujung dunia, Nyonya Alia, janji Komisaris Danu yang berdiri di belakangnya. Interpol akan segera mengeluarkan red notice. Alia menatap laut yang kosong. Ia tahu ini belum berakhir. Topeng keluarga Baskoro memang sudah terlepas di mata dunia. Namun bayang-bayang Reza kini akan menghantuinya di setiap sudut gelap. Ia meraba lehernya, di mana tadi pagi Reza memasangkan kalung berlian yang indah. Kalung itu sudah hilang, mungkin jatuh saat ia merayap di ventilasi. Ia tidak merasa kehilangan. Ia justru merasa bebas. Aku tidak akan lari lagi, Pak. Ucap Alia dengan suara yang kini terdengar jauh lebih dewasa dan kuat. Jika dia datang lagi, akulah yang akan menunggunya. Alia berdiri, membelakangi laut, dan berjalan menuju ambulans di mana keluarganya menanti. Ia telah kehilangan pernikahannya, hartanya, dan rasa amannya dalam satu malam. Namun, ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, keberanian untuk menghancurkan monster yang mencoba memangsa jiwanya. 3 bulan telah berlalu sejak malam yang dijuluki media sebagai Pesta Berdarah Baskoro. Alia berdiri di depan jendela besar sebuah apartemen sederhana yang kini menjadi tempat tinggal barunya. Tidak ada lagi pilar-pilar marmer atau pelayan berseragam. Yang ada hanyalah kesunyian yang sesekali dipecah oleh suara mesin pembuat kopi di sudut ruangan. Kehidupan Alia telah berubah total. Statusnya di mata hukum kini adalah janda, meski secara de facto ia adalah penyintas sebuah percobaan pembunuhan terencana. Ayahnya, Pak Lukman, perlahan pulih meski harus menjalani rehabilitasi jantung yang intensif. Seluruh aset keluarga Baskoro telah disita oleh negara, namun Alia tidak mendapatkan sepeser pun, dan ia memang tidak menginginkannya. Baginya, setiap rupiah dari keluarga itu terasa seperti noda darah yang enggan hilang. Alia meletakkan cangkir kopinya dan beralih ke meja kerja yang dipenuhi dengan kliping koran dan catatan tulisan tangan. Ia tidak bisa sekadar duduk diam menunggu polisi bekerja. Meski Pak Baskoro kini mendekam di penjara dengan pengamanan maksimum menanti vonis mati, bayang-bayang Reza tetap menjadi teror yang nyata. Reza Baskoro telah dinyatakan sebagai buronan internasional. Namun, seperti yang dikatakan Pak Baskoro sebelum tutup mulut di persidangan, Reza memiliki 1000 wajah.
Polisi menemukan bahwa Reza telah menjalani beberapa prosedur bedah plastik kecil di masa lalu untuk mengubah struktur rahang dan hidungnya secara halus, membuatnya sulit dikenali hanya dari foto lama. "Kak, ada kiriman lagi." Suara Aris memecah lamunan Alia. Aris masuk ke ruangan dengan wajah tegang, membawa sebuah kotak kayu kecil yang dibungkus kertas coklat tanpa nama pengirim. Jantung Alia berdegup kencang. Ini adalah kotak ketiga dalam 1 bulan terakhir. Kotak pertama berisi kelopak bunga melati yang sudah kering, simbol pernikahan mereka. Kotak kedua berisi sebuah kunci yang tidak cocok dengan pintu manapun. Alia membuka kotak ketiga itu dengan tangan dibalut sarung tangan lateks. Di dalamnya, terdapat sebuah arloji pria yang kacanya sudah pecah. Alia mengenalinya. Itu adalah arloji yang dipakai ayahnya saat malam pernikahan itu, yang sempat hilang saat kericuhan terjadi. Di balik arloji itu, tertulis sebuah koordinat geografis yang diukir kasar dengan benda tajam. "Dia sedang bermain-main dengan kita, Kak," bisik Aris. "Dia ingin kita tahu bahwa dia bisa mendekati ayah kapan saja dia mau." Alia mengepalkan tinjunya. "Dia ingin aku merasa takut, Aris. Dia ingin aku merasa terperangkap lagi seperti di dalam aula itu. Tapi dia salah. Aku bukan lagi wanita yang sama yang menandatangani dokumen itu tanpa membaca." Alia segera menghubungi Komisaris Danu. Dalam waktu singkat, tim siber kepolisian melacak koordinat tersebut. Hasilnya mengejutkan. Koordinat itu menunjuk ke sebuah makam tua di pinggiran kota, tempat di mana Sarah, istri pertama Reza, dimakamkan tanpa nisan yang layak. "Dia ingin memancing Anda ke sana, Alia," ujar Komisaris Danu melalui telepon. "Ini adalah jebakan klasik. Kami akan mengirim tim ke sana, tapi saya mohon, Anda tetap di apartemen yang sudah kami jaga." Alia menutup telepon. Namun ia tahu Reza tidak akan pernah muncul jika polisi ada di sana. Reza adalah seorang narsistik yang butuh audiens. Ia ingin Alia melihat karyanya. Malam itu, dengan nekat, Alia menyelinap keluar melalui pintu belakang apartemen, menghindari pengawasan polisi yang berjaga di lobi depan. Ia telah mempelajari rute pelarian dan teknik menghindari penguntit dari seorang mantan detektif swasta yang ia sewa secara rahasia. Ia tidak berniat menyerahkan diri pada maut. Ia berniat menjadi umpan yang membawa kail. Makam tua itu gelap dan lembab. Suara burung hantu bersahutan di kejauhan. Alia berjalan perlahan dengan senter kecil di tangannya, menuju gundukan tanah yang sesuai dengan koordinat tersebut. Di sana, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terduduk lemas. Bukan bom, bukan juga Reza yang membawa pistol. Di atas makam Sarah, terdapat sebuah laptop kecil yang layarnya menyala, menunjukkan rekaman CCTV real-time dari dalam kamar rumah sakit ayahnya. Di samping laptop itu, ada sebuah alat pemicu kecil, detonator, dan selembar nota medis palsu yang menyatakan bahwa dosis obat jantung ayahnya telah ditukar dengan zat mematikan yang akan bekerja secara otomatis melalui mesin infus dalam 10 menit. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kegelapan di belakangnya. Suara yang sangat halus, sangat tenang, dan sangat familiar. Pilihannya sederhana. "Alia, kau mati di sini, di samping Sarah. Dan aku akan menekan tombol untuk menghentikan aliran racun ke infus ayahmu. Atau, kau lari mencari bantuan, dan ayahmu akan mati sebelum kau mencapai gerbang makam ini." Alia berbalik. Di bawah cahaya bulan yang pucat, berdiri seorang pria dengan pakaian kasual hitam. Wajahnya tampak berbeda, lebih tirus, dengan kacamata berbingkai perak, namun sorot matanya tetap sama, kosong dan mematikan. "Reza Baskoro, kau kembali," ucap Alia. Suaranya tenang secara tidak alami. Ia tidak berteriak. Ia tidak lari. "Aku tidak pernah benar-benar pergi, sayang." Reza melangkah mendekat, memutar-mutar alat pemicu di jarinya seperti sebuah mainan. "Kau menghancurkan kerajaan ayahku. Kau membuatku menjadi pengungsi di negeriku sendiri. Tapi aku harus mengakui, keberanianmu malam itu membuatku semakin terobsesi padamu." "Kau sakit, Reza. Kau butuh bantuan, bukan asuransi," desis Alia. Reza tertawa pelan. "Mungkin. Tapi sekarang, pilihannya ada di tanganmu.
Waktu ayahmu tinggal 7 menit. Apa kau akan menjadi istri yang berbakti dan mengorbankan dirimu? Atau kau akan menjadi anak durhaka yang memilih hidup? Alia menatap layar laptop. Ia melihat ayahnya yang sedang tertidur pulas. Tidak tahu bahwa maut sedang mengalir menuju pembuluh darahnya. Namun, Alia menyadari sesuatu. Kabel koneksi laptop itu terhubung ke sebuah pemancar satelit kecil di samping makam. Alia merogoh saku jaketnya, bukan mengambil senjata, melainkan sebuah perangkat kecil berbentuk USB. Kau tahu, Reza? Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi pergi tanpa asuransi, versiku sendiri. Alia menancapkan perangkat itu ke laptop di depan makam. Alat ini adalah signal booster yang terhubung langsung dengan server pusat rumah sakit dan tim SWAT Danu. Saat aku menancapkannya, sinyal pemicumu terputus, dan lokasi persis pemancarmu terdeteksi dalam radius 3 meter. Wajah Reza berubah drastis. Ia mencoba menekan tombol pemicu berkali-kali, namun layar laptop langsung menampilkan tulisan connection terminated. Kau! Reza menerjang Alia dengan amarah yang meledak. Alia menghindar, namun Reza berhasil mencengkeram lehernya dan membantingnya ke tanah. Di tengah pergulatan itu, lampu-lampu sorot helikopter tiba-tiba membelah kegelapan langit makam. Suara deru mesin dan pengeras suara polisi mengguncang udara. Reza Baskoro, jatuhkan senjata dan angkat tangan. Reza tertegun, menatap ke langit. Di saat ia lengah, Alia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menendang tulang kering Reza dan berlari menjauh. Reza terkepung. Ia melihat ke arah laut di kejauhan, lalu ke arah makam Sarah, dan terakhir ke arah Alia yang berdiri tegak dengan napas terengah-engah. Ia menyadari bahwa kali ini, tidak ada jalur bawah tanah. Tidak ada identitas palsu yang bisa menyelamatkannya. Namun, alih-alih menyerah, Reza justru tersenyum miring ke arah Alia. Ia merogoh sesuatu dari saku dalamnya, sebuah botol kecil berisi cairan bening. Sebelum polisi sempat mendekat, ia menenggak isinya hingga habis. Jika aku tidak bisa memilikimu dalam hidup ini, Alia, maka aku akan menghantuimu selamanya. Ucap Reza sebelum tubuhnya ambruk dan kejang-kejang di atas makam istri pertamanya. Udara dingin pemakaman itu perlahan tergantikan oleh deru angin dari baling-baling helikopter kepolisian yang mendarat tak jauh dari sana. Tubuh Reza yang terkapar di atas gundukan tanah makam Sarah segera dikerumuni oleh tim medis taktis. Mereka mencoba melakukan resusitasi, namun cairan bening yang ia tenggak adalah sianida murni, sebuah jalan keluar pengecut bagi seorang pria yang sepanjang hidupnya merasa bisa mengatur hidup dan mati orang lain. Alia berdiri mematung, hanya beberapa meter dari pria yang pernah ia sebut suami. Ia melihat wajah Reza yang kini benar-benar pucat. Tidak ada lagi kilat obsesi atau kecerdasan manipulatif di matanya. Hanya ada keheningan yang dingin. Alia, kau tidak apa-apa. Komisaris Danu berlari menghampirinya, segera menyelimuti bahu Alia yang gemetar dengan jaketnya. Alia tidak menjawab. Ia menatap ke arah laptop yang masih menyala. Ayah, bagaimana dengan ayah? Danu menekan radio di bahunya. Tim RS. Bagaimana kondisi Pak Lukman? Beberapa detik yang terasa seperti keabadian berlalu sebelum suara balasan terdengar. Pak Lukman aman. Perawat kami berhasil mengamankan infus tepat waktu sebelum zat itu masuk ke sistem. Pelaku yang menyamar sebagai tenaga medis di sini sudah kami ringkus. Alia jatuh berlutut di atas tanah yang basah. Ia menangis terseduh-seduh. Namun kali ini bukan tangis ketakutan. Ini adalah tangis pelepasan. Beban seberat gunung yang menindih dadanya selama berbulan-bulan seolah terangkat seketika. Badai itu telah benar-benar berlalu. 1 tahun kemudian. Pagi itu, sinar matahari masuk dengan lembut melalui jendela sebuah yayasan kecil di sudut kota. Di atas pintu masuk, terdapat papan kayu sederhana bertuliskan, Yayasan Cahaya Sumik Sarah. Alia, yang kini mengenakan pakaian kerja yang rapi namun sederhana, sedang duduk di hadapan seorang wanita muda yang tampak gelisah. Wanita itu baru saja melarikan diri dari sebuah hubungan yang penuh ancaman kekerasan. Kau aman di sini, ucap Alia sambil menggenggam tangan wanita itu. Suara Alia kini memiliki kedalaman yang menenangkan, hasil dari luka yang telah mengering menjadi kekuatan.
Kami akan membantumu mengurus identitas baru, bantuan hukum, dan yang paling penting, memastikan mereka tidak akan pernah bisa menyentuhmu lagi. Setelah kejadian di makam malam itu, Alia memutuskan untuk menggunakan sisa hidupnya demi tujuan yang lebih besar. Ia menggunakan sebagian kecil kompensasi dari penyitaan aset keluarga Baskoro, yang akhirnya diberikan negara kepadanya sebagai korban utama, untuk mendirikan yayasan ini. Nama yayasan itu diambil dari dua wanita yang menjadi korban kekejaman keluarga Baskoro, Maksumi, yang nyawanya tidak tertolong di dalam runtuhan aula, dan Sarah, istri pertama yang terlupakan. Yayasan ini berfokus pada pendampingan wanita korban penipuan asuransi dan kekerasan domestik yang sistematis. Alia ingin memastikan bahwa tidak akan ada lagi wanita yang terjebak dalam sangkar emas, tanpa tahu cara untuk keluar. Aris masuk ruangan dengan membawa beberapa tumpukan dokumen. Ia sekarang menjadi sukarlawan tetap sekaligus mengelola administrasi yayasan sambil melanjutkan kuliah hukumnya. Kak, ayah baru saja menelepon. Dia sudah selesai fisioterapi dan sedang menunggu kita untuk makan siang, ujar Aris dengan senyum cerah. Alia tersenyum. Ayahnya telah pulih total secara fisik, meski terkadang masih merasa bersalah karena telah merestui pernikahan itu. Namun, Alia selalu meyakinkannya bahwa mereka semua adalah korban dari seorang manipulator profesional, dan yang terpenting adalah mereka berhasil bertahan hidup bersama. Sebelum berangkat makan siang, Alia menyempatkan diri menuju ke taman kecil di belakang yayasan. Di sana, terdapat sebuah prasasti kecil tanpa nama, hanya sebuah kalimat yang diukir indah. Kebebasan dimulai dari sebuah keberanian untuk mendengar bisikan kebenaran. Alia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop tua yang sudah kusam. Itu adalah amplop coklat yang ia temukan di bawah meja rias pada malam pernikahannya. Ia menyalakan sebuah korek api kecil, lalu membakar amplop itu perlahan. Ia memperhatikan kertas itu menjadi abu dan terbang terbawa angin. Ia tidak lagi membutuhkan pengingat akan ketakutan itu. Rahasia besar keluarga Baskoro sudah terkubur bersama Raga Reza dan ayahnya, yang meninggal karena stroke di penjara sebulan sebelumnya. Ponsel Alia berdering. Sebuah pesan masuk dari Komisaris Danu. Laporan penutupan kasus resmi sudah keluar. Semua identitas palsu Reza telah dihapus dari sistem global. Kau benar-benar bebas, Alia. Alia menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma tanah basah dan bunga sedap malam yang mekar di taman. Aroma itu tidak lagi terasa menyesakkan. Ia menoleh ke arah Aris yang melambaikan tangan dari kejauhan, lalu melangkah maju menuju masa depannya. Tepat setelah akad itu, hidupnya memang nyaris berakhir. Namun tepat setelah fajar ini, hidupnya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tamat.